Haleluya. 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 Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di Hope Church. Selamat datang di rumah ya, di mana kita datang dengan apa adanya kita. Di sini kita diterima. Di tempat ini kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam perenungan kita yang keempat. Dan saya akan membacakan pertanyaannya. Dan jemaat Tuhan kita akan bersama-sama membaca jawabannya. Begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Pernahkah kita merasa dikucilkan atau dipandang sebelah mata? Hanya karena kita beda ras, atau kita berbeda agama, atau ada status sosial yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama ayat ini di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin itu ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik itu. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, rasanya dunia ini sempit sekali bagi mereka yang dianggap berbeda. Kelompok mayoritas cenderung menutup diri, dan kita yang tidak masuk dalam golongan mereka, seringkali kita harus menelan pil kepahitan dalam penolakan. Kita tertolak, kita tidak diterima. Sangat menyakitkan ketika kita atau keberadaan kita diabaikan. Kita dinilai hanya dari kulit luarnya saja, atau kita dinilai hanya dari label yang melekat dalam hidup kita. Padahal mereka belum tentu mengenal hati dan karakter kita sebenarnya. Di saat seperti itu, seringkali muncul suara-suara yang meragukan diri sendiri. Apakah kita memang tidak berharga? Atau apakah perbedaan kita adalah sebuah kesalahan sehingga kita tidak layak diterima? Namun, Injil menawarkan jawaban yang memulihkan hati. Injil mengingatkan kita bahwa ingatlah, Yesus pun pernah mengalami penolakan. Penolakan yang begitu hebat. Ia dianggap remeh karena asal-usulnya. Ia dibenci oleh bangsanya sendiri. Namun ia tetap teguh dalam identitasnya. Penerimaan manusia memang bisa berubah-ubah ya. Tidak sama, sewaktu-waktu bisa berubah. Tetapi nilai diri kita di mata Tuhan bersifat kekal. Kita diciptakan mulia, kita diciptakan segambar dengan Allah. Dan tidak ada penolakan manusia yang bisa membatalkan harga diri tersebut. Ketika Tuhan telah menciptakan kita dengan mulia, kita segambar dengan Dia.
Tidak ada yang bisa membatalkan harga itu kepada kita semua, jemaat Tuhan. Ketika lingkungan sekitar membuat kita merasa kecil, sepertinya kita tidak dipandang, sepertinya kita tidak ada apa-apanya. Tetapi percayalah, kasih Tuhan justru mengangkat setiap kehidupan kita. Amin. Identitas kita tidak ditentukan oleh siapa yang menerima kita. Ingat, identitas kita tidak ditentukan oleh siapa yang menerima kita, tetapi oleh siapa yang menciptakan kita. Dia menerima kita apa adanya. Jadi saat ini, ketika kita dikucilkan karena kita beda suku, kita berbeda iman mungkin di luar sana, jangan biarkan hati kita ini menjadi pahit. Tetapi biar setiap kita mau bisa tetap berdiri tegak. Bukan karena kita hebat. Ya, bukan, sekali lagi bukan karena kita hebat. Tetapi semua karena kita tahu kepada siapa kita berharga. Amin. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu biarlah setiap respon kita bukan membalas dengan kebencian, melainkan kita mau menunjukkan ketenangan batin. Kita mau tetap berbuat baik, bukan untuk memohon penerimaan manusia, tetapi karena kita sudah aman dalam penerimaannya. Tuhan sudah menerima setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu, saat ini atau mungkin hari-hari ini, kita yang sedang merasa sendirian, sepertinya tidak ada orang yang mengerti kehidupan kita. Kita merasa mungkin kita ada di tempat yang berbeda. Kita merasa mungkin kita ada di tempat yang sangat sunyi, di mana seorang pun tidak mengerti keadaan kita. Kita merasa kita berbeda, tetapi percayalah dan ingatlah, kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kehidupan kita. Saya berharga, kita semua berharga, bukan karena kita diterima manusia, tetapi karena kasih Tuhan. Kita berharga karena kita dikasihi Tuhan. Dan saat ini, saya atau kita semua ketika kita berdiri, itu bukan karena pengakuan dunia, tetapi semua karena identitas kita di dalam Kristus. Tuhan mengenal setiap detail hidup kita. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Nilai diri kita sekali lagi tidak ditentukan oleh pencapaian duniawi, tidak ditentukan oleh penilaian manusia, melainkan kita diciptakan karena kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan.